Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 SMP Negeri 5 Tulungagung, pada pertemuan pagi hari ini kita sudah masuk di bab yang kelima. Kita pelajari tentang zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat aditif itu adalah zat-zat yang dimasukkan di dalam bahan makanan sehingga makanan kelihatan menarik, makanan aromanya menggoda selera dan sebagainya. Itu karena di dalam makanan ditambahkan zat-zat tertentu yang disebut dengan zat aditif. Kita pelajari zat aditif ini karena tidak semua zat aditif itu baik. Ada zat-zat aditif yang berbahaya dan harus kita hindari karena akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Sebelumnya kita ingat kembali fungsi makanan. Pada waktu kita bahas pencernaan makanan di bab 4 kemarin, kita sudah mempelajari bahwa makanan itu berfungsi untuk memperoleh energi untuk pertumbuhan sehingga tubuh kalian menjadi bertambah besar, untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Kalau misalnya ada yang jatuh, luka dan sebagainya, itu nanti akan ditutup, diganti dengan sel-sel baru. Kemudian makanan juga sebagai penunjang dan pengatur proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Makanan yang kita konsumsi ini harus merupakan makanan yang sehat. Bagaimana makanan yang sehat? Makanan yang sehat yaitu makanan yang mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan harus higienis, tidak mengandung penyakit. Kemudian suhunya normal saat dimakan. Nah, ini tolong diperhatikan ketika makan, jangan sampai pada suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian makanan yang masuk dalam tubuh kita ini adalah makanan-makanan yang tidak sulit dicerna. Kalau yang masuk dalam tubuh kita makanan yang sulit dicerna, tentunya itu nanti akan merusak sistem organ-organ, alat-alat pencernaan tubuh kita. Kita ke zat aditif tadi. Zat aditif ini adalah zat yang ditambahkan atau dicampurkan pada waktu mengolah makanan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, dengan adanya zat aditif, sekali lagi makanan akan bisa berubah warnanya menjadi lebih menarik, kemudian aromanya menggoda selera dan sebagainya. Kita lihat ini. Kalau ada orang membuat makanan, memasak makanan, maka yang ditambahkan pada makanan tersebut bisa gula, ini nanti akan ditambahkan di sana. Kemudian juga seringkali kita temukan ditambahkan ajinomoto, vitsin, penyedap rasa. Kemudian juga diberi warna, bisa diambilkan dari daun pandan. Ini juga merupakan zat aditif yang ditambahkan. Nah, kadang-kadang yang ditambahkan zat warna sintetis dari cairan yang dibeli di toko, kemudian diteteskan di sana sehingga warnanya menjadi berubah. Makanya ini harus kita pelajari. Kita harus paham tentang zat-zat aditif ini. Kenapa makanan kok diberi zat aditif? Nah, ini fungsi zat aditif pada makanan. Yang pertama, memperbaiki tampilan supaya menarik, kemudian juga meningkatkan cita rasa sehingga menggoda selera orang yang melihat atau membaunya. Memperkaya kandungan gizi. Nah, ini yang baik, ditambah zat aditif tapi menambah gizinya. Kemudian juga bisa berfungsi untuk mengawetkan makanan supaya makanan tidak cepat membusuk. Kita lihat tampilan makanan ketika ditambahkan zat aditif menjadi berwarna-warni, tampilannya menarik, kemudian aromanya menggoda selera dan sebagainya. Zat aditif berdasarkan dari mana diperoleh, berdasarkan asalnya dikelompokkan jadi dua. Ada zat aditif alami
Ini yang diambil dari alam, ini yang baik. Yang tidak baik itu adalah zat aditif yang sintetik. Ini yang berasal dari bahan-bahan kimia buatan pabrik. Ini yang kadang-kadang kemudian berbahaya. Kita perhatikan ini. Gulaku, ini gula yang dari pabrik tapi asalnya jelas bahan bakunya tebu. Ini tidak masalah. Yang bermasalah adalah gula ini sakarin, kemudian aspartam. Ini adalah pemanis-pemanis buatan yang bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Kalau dilihat dari fungsinya, zat adiktif ada yang berfungsi sebagai pewarna, kemudian pemanis, pengawet, atau juga bisa berfungsi sebagai penyedap rasa. Kita lihat di minuman ada yang berwarna-warni, kemudian makanan juga demikian, tampil berwarna-warni dan mengeluarkan aroma yang menggoda. Nah, ini yang sering kali kita konsumsi, saus tomat. Kadang-kadang ini bahannya bukan dari tomat, tapi diberi zat pewarna yang menyerupai tomat. Ini yang berbahaya, yang kita harus hati-hati. Zat pewarna, mengapa kok diberi warna? Supaya menarik, kemudian menggugah selera. Ketika orang melihat warnanya menarik, akhirnya muncul selera untuk makan atau untuk meminumnya. Perhatikan, makanan-makanan yang berwarna menyolok seperti ini berbahaya karena pasti diperoleh dari zat pewarna yang sintetik. Kalau kita makan kemudian di lidah kita meninggalkan bekas warna yang kuat, jelas itu adalah zat pewarna yang sintetik, yang ketika dikonsumsi berlebihan dalam waktu yang lama akan menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Yang baik, yang alami, ketika membuat makanan diberi warna dengan pewarna alami. Misalnya kunyit, ini bisa memberikan warna kuning. Kemudian daun suji itu daun pandan. Nah, ini bisa memberikan warna hijau. Kemudian untuk warna coklat bisa menggunakan buah coklat. Warna merah coklat, ini bisa menggunakan daun jati. Warna kekuningan, kemerahan bisa juga menggunakan wortel yang dicampurkan sehingga makanan menjadi berwarna. Kelebihan dari pewarna alami ini aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas warnanya. Nah, kekurangannya biasanya yang alami ini warnanya kurang tajam, kurang menarik, sehingga orang kemudian memilih warna sintetik yang berbahaya. Pewarna sintetik ini bisa dibeli di toko. Pewarna-pewarna ini yang ketika nanti kita konsumsi berlebihan akan menyebabkan kesehatan tubuh kita. Misalnya tartrazin, ini memberikan warna kuning, amaran memberikan warna merah, sunset yellow, orange, brilliant blue, wah ini memberikan warna biru. Ketika kalian makan muncul makanan yang berwarna-warni seperti ini, warnanya menyolok, ini dapat dipastikan menggunakan warna-warna pewarna sintetis yang bisa beresiko menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Nah, kadang-kadang ini ada pewarna tekstil. Ini yang ketika orang yang membuat makanan tidak paham, ini dipakai untuk memberi warna pada makanan. Ada rodamin B. Ini bisa menyebabkan kanker hati ketika zat-zat ini kemudian mengumpul di hati. Ada metanil zelo, ini juga bisa menyebabkan kanker pada kandung kemih. Ini karena zat-zat ini kemudian berhenti atau tertimbun di dalam organ-organ tubuh tertentu. Tentunya ini yang perlu diwaspadai. Pemanis. Nah, untuk pemanis pada makanan ini ada pemanis yang alami dan pemanis yang buatan. Kita perhatikan, pemanis alami
rata-rata diambil dari tumbuhan tebu misalnya. Ini ketika sudah diolah akan menjadi gula yang berwarna putih, kemudian ada gula merah. Ini semuanya adalah pemanis-pemanis alami yang tidak membahayakan tubuh. Bandingkan dengan ini, pemanis buatan. Pemanis buatan ini tidak dapat dicerna, tidak memberikan energi pada tubuh kita. Tapi ini biasanya juga dipilih untuk penderita diabetes karena dia tidak berani makan gula, maka pada makanan dan minumannya diberi pemanis buatan ini, karena ketika dia mengkonsumsi ini sebenarnya dia tidak memakan gula tetapi merasakan manis. Pemanis buatan ini memiliki kekuatan manis yang puluhan kali lebih manis dibandingkan dengan manisnya gula. Kalau berlebihan bisa merangsang tumor pada kandung kemih, karena zat-zat ini bersifat karsinogen atau bersifat penyebab kanker. Perhatikan, ketika kalian membeli minuman ini, tolong ditemukan komposisinya. Nah, di sana akan muncul pemanisnya menggunakan apa? Bisa sakarin, bisa natrium siklamat, bisa magnesium siklamat, bisa aspartam. Itu semuanya adalah pemanis buatan. Nah, ini aspartam, ini dijual bebas, pemanis buatan. Ketika ini diberikan pada makanan atau minuman akan memberikan efek manis yang luar biasa. Tapi ini berbahaya dan merupakan sampah bagi tubuh kita. Sakarin ini juga demikian, merupakan pemanis buatan yang berbahaya untuk tubuh kita ketika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lama. Terima kasih. Pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan lagi kelanjutan dari zat aditif, kemudian juga ada materi kelanjutannya yaitu zat adiktif. Nah, kalau aditif itu yang ditambahkan di makanan, kalau zat adiktif itu lebih berbahaya lagi karena di sana ada obat-obat terlarang, alkohol, narkoba, itu semuanya merupakan zat adiktif. Sedangkan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah zat aditif, yaitu zat yang ditambahkan pada makanan. Sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, hindari penyedap rasa, pewarna, pengawet makanan sintetis dan sebagainya agar tubuh kita tetap sehat selalu. Dan jangan lupa di bawah ada link untuk isian yang digunakan untuk ngecek kalian sudah mengikuti pembelajaran IPA hari ini atau belum. Silakan diisi linknya, kemudian kirim, maka kalian sudah saya catat sudah mengikuti pelajaran IPA bab 5 tentang zat aditif pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.